Halo, setelah sebelumnya kita membahas tentang bahaya, paparan, kontak. Nah, sekarang kita akan masuk ke risiko. Jadi, kalau kita refer materi sebelumnya bahwa kalau misalnya bahaya itu apabila manusia mengalami kontak dengan bahaya tersebut, maka akan menimbulkan risiko. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang risiko tersebut. Awalnya kita akan masuk ke definisi. Jadi, definisi dari risiko adalah kemungkinan suatu bahaya untuk menimbulkan kerugian. Atau kalau dalam definisi lain, risk is chance is or probability that a person will be harmed or experience an adverse health effect if exposed to a hazard. Jadi di sini juga terlihat adalah kemungkinan seseorang akan mengalami kerugian atau masalah kesehatan apabila terekspos atau terpapar dengan bahaya. Nah, kalau kita berbicara risiko, ada dua sebenarnya, dari sisi kesehatan dan dari sisi keselamatan. Jadi kalau misalnya dari sisi keselamatan adalah kalau kita ada bahaya dan ada paparan dari bahaya tersebut, maka akan menimbulkan risiko. Nah, ini contohnya kalau kita ambil konteks penyakit sekarang nih, virus COVID-19 gitu, bahwa COVID-19 itu adalah bahaya karena itu adalah sesuatu yang kemungkinan menyebabkan kerugian gitu. Nah, kalau kita terpapar, maka akan meningkatkan risiko kita untuk terkena COVID-19. Itu kalau dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi keselamatan, ini misalnya kita punya dampak nih, misalnya kalau misalnya terjadi sesuatu maka efeknya sesuatu gitu. Jadi dampak itu adalah semacam kerugian atau kerugian itu atau dampak itu kalau misalnya ditambah dengan probabilitas, apabila probabilitas terjadinya sesuatu itu tinggi, itu yang akan menyebabkan terjadinya risiko. Gitu. Jadi kalau misalnya dampak akan sesuatu itu kalau kemungkinannya tinggi itu akan menimbulkan risiko. Nah, kalau kita berbicara lagi ke aspek kesehatan, pada dasarnya adalah bagaimana sih cara kita menghindari atau setidaknya mengurangi risiko. Yang pertama adalah menghilangkan bahaya tersebut, gitu. Jadi jangan sampai kita ada di lingkungan yang berbahaya. Nah, dengan tidak ada di lingkungan yang berbahaya, kemungkinan walaupun ada paparan ke kita, kemungkinan paparannya kan jadi tidak ada tuh, walaupun kemungkinan paparannya tinggi sehingga risikonya tidak ada. Atau misalnya ini contoh yang lainnya, katakanlah kita biasanya kalau kesehatan itu mau hubungannya dengan penyakit sih gitu. Kalau misalnya kita tahu nih ada lingkungan yang uh, apa namanya, yang kita sudah tahu bahwa lingkungan tersebut di suatu tempat gitu bahwa tidak ada penyakit sama sekali gitu, atau tidak ada penyakit sama sekali. Nah, kalau kita datang ke lingkungan itu, walaupun kita terpapar dengan lingkungannya, risiko kita rendah. Atau yang kedua adalah bahayanya ada, tapi paparannya rendah, sehingga risikonya juga rendah atau tidak ada. Misalnya, kalau konteks sekarang, zaman COVID ini, virusnya ada di mana-mana nih. Nah, kita coba menghindari paparannya dengan misalnya menjaga jarak, menggunakan masker, supaya risiko kita semakin rendah gitu. Jadi, pada dasarnya mitigasi pengurangan risiko dalam aspek kesehatan itu adalah yang pertama kita menghilangkan sumber bahayanya, yang kedua adalah menghindari paparannya gitu. Untuk ada aspek keselamatan itu kan tadi dijelaskan bahwa ada dampak, kalau ada dampak atau konsekuensi ditambah dengan probabilitas gitu, semakin tinggi probabilitas maka risikonya semakin tinggi. Ini contohnya misalnya konsekuensinya katakanlah jatuh dari ketinggian. Nah, jatuh dari ketinggian ini konsekuensinya kan bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, probabilitasnya seperti apa? Gitu. Kalau misalnya dia bekerja di ketinggian tapi dia menggunakan alat pengaman gitu, alat pelindung diri digantung badannya dengan pengait, itu probabilitas dia akhirnya jatuh juga semakin kecil gitu. Atau misalnya konsekuensinya tinggi nih, katakanlah dia tersengat listrik gitu. Konsekuensinya tersengat listrik. Nah, probabilitasnya itu dibuat lebih kecil misalnya dengan mematikan dulu peralatan listriknya gitu. Sehingga probabilitas dia terkena sengatan listrik itu kecil, itu akan memperkecil resiko. Jadi pada dasarnya semakin kecil konsekuensi
atau semakin kecil probabilitas, risiko akan semakin kecil. Dan pada beberapa kasus kita fokus ke dua aspek ini nih. Misalnya kita mencegah mencoba mengidentifikasi mana pekerjaan yang memiliki dampak atau konsekuensi yang ringan gitu. Nah, itu kita lakukan pada kasus di mana probabilitas itu terjadi tinggi. Misalnya kita bekerja nih di lingkungan yang memang di lingkungan yang memang bising gitu. Kondisi kebisingannya tinggi. Sehingga supaya kita tidak misalnya katakanlah kita tidak bisa mau tidak mau harus bekerja di lingkungan itu gitu. Jadi supaya risikonya rendah, kita buat supaya kebisingannya turun. Dengan kebisingannya turun, konsekuensinya turun, walaupun probabilitas kita terkena kebisingan di situ tinggi, tapi karena lingkungannya konsekuensinya sudah memang didesain supaya rendah, risikonya juga rendah. Atau yang satu lagi adalah kalau pada kasus di mana konsekuensinya tinggi sehingga tidak bisa diturunkan, kita turunkan probabilitasnya supaya risikonya juga turun. Jadi itu saja materi di minggu ini terkait dengan bahaya, paparan, dan risiko. Nanti kita akan bertemu lagi di materi yang lain terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.